Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Rahmat Hidayat di NIM 1814080007. Nah, pada kali ini kita akan membahas tentang topik 4 yang berkenaan dengan bab 3 dalam penelitian, yaitu membahas tentang metode penelitian. Nah, nanti dalam metode penelitian ini ada beberapa komponen-komponen yang akan kita bahas satu persatu. Yang pertama, jenis dan rancangan penelitian. Rancangan penelitian atau desain penelitian adalah serangkaian metode yang menjadi prosedur riset untuk dimanfaatkan dalam mengumpulkan dan menganalisis ukuran variabel penelitian. Hal ini mengindikasikan bahwa rancangan penelitian adalah kerangka kerja yang telah dibuat untuk menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Terdapat beragam jenis rancangan penelitian, diantaranya ada itu deskriptif, korelasional, eksperimental, diagnostik. Nah, jenis-jenis rancangan penelitian. Yang pertama, kualitatif. Desain penelitian kualitatif bervariasi tergantung pada metode yang kita gunakan, seperti pengamatan partisipan, wawancara mendalam, dan FGD. Adalah semua contoh metodologi yang dapat dipertimbangkan selama desain penelitian kualitatif. Alasan mendasar untuk mempergunakan berbagai macam penelitian kualitatif adalah untuk mendapatkan pemahaman yang kaya detail tentang topik, masalah, atau makna tertentu berdasarkan pengalaman tangan pertama. Ini dicapai dengan memiliki basis sampel yang relatif kecil tetapi terfokus karena menggunakan data dapat memakan waktu yang agak lama. Data kualitatif berkaitan dengan kedalaman dibandingkan dengan jumlah temuan. Desain penelitian kualitatif berkaitan dengan membangun jawaban atas mengapa dan bagaimana fenomena tersebut dipertanyakan. Karena itu, penelitian kualitatif sering dikatakan subjektif atau tidak objektif. Dan temuan dikumpulkan dalam format tertulis sebagai lawan numerik. Hal ini berarti bahwa data yang dikumpulkan dari penelitian kualitatif biasanya tidak dapat dianalisis dengan cara kuantitatif menggunakan teknik statistik karena mungkin tidak ada kesamaan antara berbagai temuan yang dikumpulkan. Namun, proses pengkodean dapat diimplementasikan jika kategori umum dapat diidentifikasi selama analisis. Yang kedua, tadi kan sebelumnya kualitatif, sekarang kuantitatif. Desain penelitian kuantitatif berkaitan dengan desain proyek penelitian yang menggunakan metode penelitian kuantitatif. Desainnya bervariasi tergantung pada metode yang kita gunakan, yang bisa berupa wawancara telepon, wawancara tatap muka, survei online, survei melalui pos misalnya. Metodologi ini lain termasuk survei SMS. Desain penelitian kuantitatif ini bertujuan untuk menemukan berapa banyak orang yang berpikir, bertindak, atau merasakan dengan cara tertentu. Proyek kuantitatif melibatkan ukuran sampel yang besar, berkonsentrasi pada jumlah respon sebagai lawan untuk mendapatkan wawasan lebih fokus atau emosional yang merupakan tujuan penelitian kualitatif. Format standar dalam desain penelitian kuantitatif adalah agar setiap responden ditanyai pertanyaan yang sama, yang memastikan bahwa seluruh sampel data dapat dianalisis secara adil. Data diberikan dalam format numerik dan dapat dianalisis secara kuantitatif menggunakan metode statistik. Yang ketiga itu deskriptif. Dalam desain penelitian deskriptif ini, seorang peneliti semata-mata tertarik untuk menggambarkan situasi atau kasus dalam studi penelitian mereka. Metode desain berbasis landasan teori yang dibuat dengan mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan data yang dikumpulkan. Sehingga hal ini memungkinkan seseorang peneliti untuk memberikan wawasan tentang mengapa dan bagaimana suatu penelitian dilakukan. Desain deskriptif membantu orang lain lebih memahami kebutuhan akan penelitian.
Selanjutnya, eksperimental. Desain penelitian eksperimental menetapkan hubungan antara sebab dan akibat dari suatu situasi. Ini adalah desain kausal di mana orang mengamati dampak yang disebabkan oleh variabel independen pada variabel dependen. Ini adalah metode desain penelitian yang sangat praktis karena memberikan kontribusi untuk memecahkan masalah yang dihadapi. Variabel independen atau variabel bebas dimanipulasi untuk mengetahui perubahan yang terjadi pada variabel dependen atau variabel terikat. Ini sering digunakan dalam ilmu sosial untuk mengamati perilaku manusia dengan menganalisis dua kelompok. Selanjutnya, diagnostik. Dalam desain diagnostik, peneliti mencari untuk mengevaluasi penyebab dasar dari suatu topik atau fenomena tertentu. Metode ini membantu seseorang belajar lebih banyak tentang faktor-faktor yang menciptakan situasi sulit. Desain ini memiliki 3 bagian dari penelitian, yaitu dimulainya masalah, diagnosis masalah, solusi untuk masalah tersebut. Nah, dalam menyusun rancangan penelitian harus memperhatikan sifat atau karakteristik dari rancangan tersebut. Yang pertama, netralitas. Ketika kita mengatur penelitian kita mungkin harus membuat asumsi tentang data yang ingin kita kumpulkan. Hasil yang diproyeksikan dalam desain penelitian harus bebas dari bias dan netral. Memahami pendapat tentang skor akhir yang dievaluasi dan kesimpulan dari banyak individu dan mempertimbangkan mereka yang setuju dengan hasil yang diperoleh. Yang kedua, reliabilitas. Dengan penelitian yang dilakukan secara teratur, peneliti yang terlibat mengharapkan hasil yang sama setiap saat. Desain kita harus menunjukkan bagaimana membentuk pertanyaan penelitian untuk memastikan standar hasil. Kita hanya akan dapat mencapai hasil yang kita harapkan jika desain kita dapat diandalkan. Nah, yang ketiga itu validitas. Ada beberapa alat ukur yang tersedia, namun satu-satunya alat dan bahan penelitian yang dipergunakan sebagai pengukur yang benar adalah yang membantu seseorang peneliti dalam mengukur hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Kuesioner yang dikembangkan dari desain ini kemudian akan valid. Validitas menyiratkan konsistensi diri atau tidak adanya kontradiksi diri. Itu diidentifikasi dengan kebenaran formal atau konsistensi diri. Penalaran yang valid sesuai dengan aturan penalaran yang benar. Nah, yang keempat itu generalisasi. Hasil desain kita harus berlaku untuk populasi dan bukan hanya sampel terbatas. Desain yang bersifat general menyiratkan bahwa survei kita dapat dilakukan pada bagian manapun dari populasi dengan akurasi yang sama. Tingkat generalisabilitas dikenal dengan hal replikabilitas dan reproduktivitas. Temuan ini meskipun masing-masing memiliki ukuran dan pengaturan yang berbeda. Selanjutnya, populasi dan sampel penelitian. Nah, sebelumnya pada topik sebelumnya kita sudah membahas tentang sampel dan populasi ya. Namun pada saat sekarang kita akan bahas kembali, yaitu populasi adalah keseluruhan elemen yang akan dijadikan wilayah inferensi atau generalisasi. Elemen populasi adalah keseluruhan subjek yang akan diukur, yang merupakan unit yang diteliti. Dalam hal ini, populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari subjek objek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Jadi, populasi bukan hanya orang, tetapi juga objek dan benda-benda alam yang lainnya. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada objek atau subjek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik sifat yang dimiliki oleh subjek atau objek itu. Nah, sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Bila populasi terbesar, tentu peneliti tidak akan menelitinya ataupun mempelajarinya semua yang ada pada populasi karena keterbatasan waktu, tenaga, dan dana. Sehingga diambillah beberapa dari populasi itu. Sampel ini harus betul-betul representatif ya, mewakili dari semuanya gitu. Selanjutnya, variabel dan data. Data
Suatu penelitian tidak terlepas dari berbagai substansi pendukung di dalamnya. Salah satunya adalah data penelitian. Sedangkan perolehan informasi terkait dengan penelitian haruslah relevan atau sesuai. Seperti halnya ketika seseorang ingin membuat kue, maka dia akan berusaha untuk mencari informasi terkait dengan bahan-bahan yang diperlukan, cara pembuatan maupun alat-alat yang digunakan dalam pembuatan kue. Karena dalam penelitian merupakan substansi terpenting dalam penelitian itu, maka data dapat diartikan sebagai bahan mentah yang perlu diolah sehingga menghasilkan informasi ataupun keterangan terkait penelitian, baik data kualitatif maupun data kuantitatif yang menunjukkan fakta. Data adalah segala sesuatu yang dapat kita jadikan sebagai acuan atau sumber dalam penelitian. Data tersebut dapat meliputi informasi, angka maupun keterangan fakta yang mendukung suatu penelitian yang akan kita angkatkan. Ya, selanjutnya macam-macam data. Data itu ada beberapa macamnya. Yang pertama itu data kualitatif. Data kualitatif adalah data yang berhubungan dengan kategorisasi atau pengelompokan berbentuk pertanyaan atau berupa kata-kata. Contohnya, pohon itu rindang, laut itu dalam. Nah, itu contohnya dan sebagainya. Data tersebut biasanya didapat dari wawancara yang bersifat subjektif karena ditafsirkan banyak orang gitu. Selanjutnya data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang berkaitan dengan angka-angka. Misalnya, orang yang diterima menjadi PNS sebanyak 125 orang. Dan contoh yang kedua, penghasilan PT Hamidas sebesar 2 miliar per tahun dan sebagainya. Nah, data ini bersifat objektif, bisa ditafsirkan sama orang banyak dan diperoleh dari pengukuran langsung maupun dengan cara mengubah data kualitatif menjadi kuantitatif. Selanjutnya variabel. Dalam pelajaran matematika tentunya istilah variabel ini tidak asinglah bagi kita untuk didengar. Seperti halnya dalam penelitian, variabel merupakan istilah yang tidak boleh ketinggalan dalam penelitian. Sutresno Hadi mendefinisikan variabel sebagai gejala yang bervariasi dan menyatakan variabel sebagai objek penelitian yang bervariasi. Pada tahun 1973, Kerlinger mengatakan bahwa variabel merupakan konstruk atau sifat yang akan dipelajari. Diberikan contoh misalnya tingkat aspirasi, penghasilan, pendidikan, status sosial, jenis kelamin, golongan gaji, produktivitas kerja, dan lain-lain. Variabel adalah objek penelitian yang bervariasi. Hal ini mengakibatkan variabel dapat diklasifikasikan dalam bentuk kelompok atau lebih, dalam bentuk dua kelompok atau lebih. Macam-macam variabel. Yang pertama, variabel bebas. Variabel bebas atau disebut dengan variabel independen, yaitu variabel yang diduga sebagai penyebab timbulnya variabel lain, dan biasanya variabel ini dimanipulasi, diamati dan diukur untuk mengetahui pengaruhnya terhadap variabel lain. Selanjutnya variabel tergantung. Sedangkan variabel tergantung atau variabel independen merupakan variabel yang timbul karena sebagai akibat langsung dari manipulasi dan pengaruh variabel bebas. Dalam sebuah penelitian variabel tergantung ini diamati dan diukur untuk mengetahui pengaruh dari variabel bebas tersebut. Selanjutnya variabel moderator. Variabel moderator atau disebut juga dengan variabel bebas kedua, yaitu variabel yang dipilih, diukur, diamati dan dimanipulasi oleh peneliti karena diduga ikut mempengaruhi hubungan antara variabel bebas dan variabel tergantung. Selanjutnya variabel kontrol. Variabel kontrol yaitu variabel yang dikontrol oleh peneliti untuk menetralkan pengaruhnya terhadap variabel tergantung. Selanjutnya variabel antara. Variabel antara atau intervening variable adalah faktor yang secara teoretik mempengaruhi hubungan variabel bebas dan variabel tergantung. Variabel ini juga dapat diukur dan diamati, namun pengaruhnya dapat disimpulkan dari hubungan yang ada antara variabel bebas dan variabel tergantung. Nah, yang selanjutnya yang akan kita bahas yaitu instrumen penelitian. Instrumen penelitian adalah alat bantu yang digunakan dalam metode pengambilan data oleh peneliti untuk menganalisa hasil penelitian yang dilakukan
pada langkah penelitian sosial selanjutnya. Pada prinsipnya, instrumen penelitian memiliki ketergantungan dengan data-data yang dibutuhkan. Oleh karena itu, setiap penelitian memiliki instrumen penelitian yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Contoh instrumen penelitian yang pertama itu kuesioner. Alat pengumpulan data yang pertama adalah kuesioner atau angket. Dalam instrumen penelitian kuesioner ini identik dengan penelitian kuantitatif karena data yang diberikan kepada informan adalah data yang ada jawaban terbuka dan tertutup. Jenis pertanyaan yang ada dalam kuesioner adalah jenis pertanyaan yang dibutuhkan dalam laporan penelitian. Contohnya, kuesioner dalam instrumen penelitian ini misalnya saja dalam kasus penelitian survei atau sensus yang dilakukan oleh lembaga daerah dan lembaga-lembaga atau perusahaan swasta lainnya yang ingin mendapatkan data primer, kemudian dikembangkan dalam bentuk angket dan yang membutuhkan jawaban dari pewawancara. Selanjutnya, instrumen selanjutnya itu wawancara. Jenis instrumen penelitian yang kedua adalah pengumpulan data adalah wawancara yang biasanya dilakukan dalam penelitian kualitatif. Wawancara terstruktur ataupun wawancara yang tidak terstruktur ini memiliki tingkat kemudahan sendiri dibandingkan dengan kuesioner karena jika wawancara tidak melakukan perhitungan secara statistika. Meskipun begitu, kelemahan yang ada dalam wawancara membutuhkan waktu penelitian yang relatif lama dibandingkan dengan penelitian menggunakan angket. Contoh, penelitian yang menggunakan teknik wawancara misalnya adalah menyikapi tentang pendidikan yang dipengaruhi oleh perubahan sosial lantaran seorang siswa atau pelajar melakukan pencatatan dengan memotret menggunakan handphone. Perolehan data ini dengan wawancara harus melakukan proses wawancara dengan siswa dan juga gurunya. Jadi di sini juga membutuhkan waktu yang sangat lama gitu. Selanjutnya observasi. Observasi atau pengamatan merupakan kegiatan memperhatikan objek penelitian dengan seksama. Selain itu, kegiatan pada proses observasi bertujuan mencatat setiap keadaan yang relevan dengan tujuan penelitian yang telah dibuat. Kelebihan dan kekurangan teknik observasi. Kelebihan yang didapatkan dari metode observasi antara lain adalah sebagai berikut. Yang pertama, dapat melihat langsung kegiatan sehari-hari informan. Yang kedua, cocok untuk orang yang tidak memiliki tingkat kesibukan tinggi karena tidak harus terpaku pada waktu dan tempat tertentu. Yang ketiga, dapat mencatat secara bersamaan adanya kejadian tertentu. Nah, adapun untuk kekurangan yang terdapat dalam metode pengamatan atau observasi antara lain dapat menimbulkan perilaku atau sikap yang berbeda dengan perilaku sehari-hari karena merasa diamati. Yang kedua, ada berbagai hal yang tidak terduga sehingga mengganggu proses pengamatan. Dan yang ketiga, ada kejadian atau keadaan informan yang sulit diamati karena bersifat terlalu pribadi dan rahasia. Selanjutnya, teknik observasi. Untuk teknik yang ada dalam observasi dalam instrumen penelitian pada dasarnya dapatlah dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu observasi partisipasi dan observasi non-partisipasi. Yang pertama observasi partisipasi atau participant observation. Observasi partisipasi dilakukan dengan cara peneliti hadir di tengah-tengah informan dan melakukan berbagai kegiatan bersama sambil mencatat informasi yang dibutuhkan. Kehadiran peneliti dapat diketahui oleh siapapun sehingga observasi memiliki jadi bersifat terbuka gitu. Selanjutnya observasi non-partisipasi atau non-participant observation. Observasi non-partisipasi dilakukan tanpa kehadiran peneliti. Bahkan mungkin responden tidak menyadari proses pengamatan tersebut. Observasi dilakukan dan jarak jauh atau antara lain peneliti dan informannya itu berbeda tempat gitu, saling berjauhan. Nah, yang selanjutnya dokumentasi. Cara lain untuk memperoleh data dan responden dan informan adalah menggunakan dokumentasi. Dengan dokumentasi inilah peneliti memperoleh informasi dari berbagai macam sumber. Informasi tersebut antara lain tempat tinggal, alamat, dan latar belakang pendidikan. Nah, pada dokumentasi ini ada juga kelebihan dan kekurangannya. Kelebihan yang terdapat dalam instrumen penelitian menggunakan metode dokumentasi ini, yang pertama, memberikan gambaran berbagai informasi tentang informan pada waktu lampau.
Yang kedua, menyajikan informasi mengenai hubungan informasi pada masa lampau dengan masa sekarang. Yang ketiga, merekam berbagai jenis data tentang informan atau responden seperti identitas respon, identitas orang tua respon, keadaan latar belakang keluarganya, lingkungan sosial, data psikis, prestasi belajar, dan pendidikan beserta kesehatan jasmani. Adapun kekurangan yang terdapat dalam instrumen penelitian dengan metode dokumentasi ini, yang pertama itu memerlukan validitas dokumentasi untuk mengetahui keabsahan dokumentasnya. Yang kedua, dokumentasi terkadang tidak lengkap sehingga dapat menyesatkan peneliti. Nah, cara yang selanjutnya yaitu tes. Tes sebagai instrumen penelitian, khususnya dalam pengumpulan data, penelitian merupakan serangkaian pertanyaan. Nah, tes ini digunakan untuk mengukur keterampilan, pengetahuan, inteligensi, kemampuan, dan bakat dalam bentuk pertanyaan. Adapun macam-macam instrumen penelitian tes ini, yang pertama ada tes kepribadian, tes bakat, tes prestasi. Nah, kalau tes kepribadian yaitu tes yang digunakan untuk mengungkapkan kepribadian seseorang. Kalau tes bakat yaitu tes yang digunakan untuk mengukur atau mengetahui bakat seseorang. Kalau tes prestasi yaitu tes yang digunakan untuk mengukur pencapaian seseorang dalam bidang tertentu, misalnya akademik. Adapun tes inteligensi yaitu tes yang digunakan untuk membuat penaksiran tingkat intelektual seseorang. Selanjutnya tes sikap, yaitu tes yang digunakan untuk mengukur kecenderungan sikap seseorang. Nah, selanjutnya sumber dokumen. Sumber dokumen yang ada di dalam pengambilan dalam instrumen penelitian itu pada umumnya dibedakan menjadi 4 pula. Yang pertama ada dokumen resmi, dokumen tidak resmi, dokumen primer, dan sekunder. Dokumen resmi berupa dokumen atau berkas yang dikeluarkan oleh suatu lembaga secara resmi, misalnya rapor, nilai akhir semester, dan arsip sejarah. Dokumen tidak resmi berupa dokumen yang diperoleh dari sumber tidak resmi tetapi memberikan informasi penting terkait suatu kejadian. Sedangkan dokumen primer berupa dokumen yang diperoleh dan dari sumber asal atau orang yang menjadi informan dan penelitian. Dokumen ini mempunyai nilai keaslian dan bobot lebih valid daripada dokumen lainnya. Selanjutnya dokumen sekunder berupa dokumen yang diperoleh selain dari sumber aslinya, bisa orang lain atau berbagai media seperti surat kabar, laporan penelitian, makalah, dan publikasi lainnya. Dokumen ini tidak memiliki nilai dan bobot keaslian sebagai dokumen primer. Menurut Iskandar tahun 2018, yang diperlukan dalam penyusunan instrumen penelitian yaitu yang pertama memberikan pengulasan mengenai variabel penelitian yang diambil. Yang kedua, memberikan penjelasan mengenai variabel kepada subdimensi dalam penelitian. Yang ketiga, mendapatkan indikator dari setiap subdimensi yang dijelaskan. Yang keempat, melakukan deskripsi terhadap isi instrumen dalam penelitian. Yang kelima, melakukan perumusan pertanyaan atau pernyataan. Yang keenam, membuat dan merancang petunjuk pengisian terhadap alat instrumen penelitian, baik kuesioner, wawancara penelitian, dan sebagainya. Setelah kita menggunakan instrumen untuk mendapatkan data, maka teknik pengumpulan data dan analisis data selanjutnya kita lakukan. Penggunaan teknik pengumpulan data tertentu harus disesuaikan dengan instrumen yang digunakan. Data yang terkumpul kemudian diskor sesuai dengan kriteria penskorannya. Kemudian disusun dalam tabel sehingga mudah disertifikasi untuk masing-masing variabel. Pengumpulan data merupakan suatu proses memperoleh data yang terkesan sederhana karena peneliti sudah mempunyai instrumen pengumpulan data, baik berupa kuesioner atau angket, pedoman wawancara, maupun pedoman observasi. Banyak peneliti mempunyai alat pengumpulan data yang bagus, sahih, dan andal. Agar pengumpulan data berlangsung secara teratur, sistematis, dan sukses, peneliti harus melakukan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, menyiapkan instrumen secara lengkap, menetapkan sumber data yang diperlukan, menyiapkan pelaksanaan pengumpulan data, melakukan pengumpulan data secara sistematis sesuai apa yang telah direncanakan sebelumnya. Nah, ada beberapa teknik pengumpulan data. Yang pertama itu hubungan kerja lapangan, yang kedua observasi partisipasi, yang ketiga wawancara dan kiatnya, yang keempat berpikir divergen dan acuan dalam wawancara.
Nah, yang keenam, langkah kegiatan penelitian. Proses pelaksanaan penelitian ilmiah terdiri dari langkah-langkah yang juga menerapkan prinsip metode ilmiah. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan selama melakukan penelitian ilmiah adalah sebagai berikut. Yang pertama, mengidentifikasi dan merumuskan masalah. Yang kedua, melakukan studi pendahuluan. Yang ketiga, merumuskan hipotesis. Yang keempat, mengidentifikasi variabel dan definisi operasional variabel. Yang kelima, menentukan rancangan dan desain penelitian. Yang keenam, menentukan dan mengembangkan instrumen penelitian. Yang ketujuh, menentukan subjek penelitian. Yang kedelapan, melaksanakan penelitian. Yang kesembilan, melakukan analisis data. Yang kesepuluh, merumuskan hasil penelitian dan pembahasan. Yang kesebelas, menyusun laporan penelitian dan melakukan diseminasi. Nah, langkah dari melakukan penelitian ini tadi kan sudah kita bahas sebelumnya, mulai dari bagaimana mengidentifikasi masalah, melakukan studi pendahuluan, sampai merumuskan hipotesis dan sebagainya.